Wajib tahu, jarang diketahui, menyiram air ke kuburan saat ziarah ternyata memiliki manfaat menurut Islam. Menyiram air ke kuburan saat ziarah kubur ternyata memiliki manfaat menurut Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mungkin kita sering melakukannya, tapi tidak mengetahui makna dan manfaatnya. Seperti kita ketahui, salah satu kebiasaan yang berkembang di masyarakat kita adalah menyiram kuburan dengan air. Biasanya, hal tersebut dilakukan tepat setelah prosesi pemakaman selesai. Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah di hari raya. Bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah pada hari-hari tertentu. Lantas bagaimana hukum menyiram kuburan dengan air? Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di dalamnya? Mulai dari membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca Yasin, hingga menyiram pusara kuburan dengan air yang bersih lagi suci. Ini semua merupakan sebuah tradisi baik yang ada dalam ajaran Islam, sehingga menjadi baik bagi kita untuk mengamalkannya. Menyiram kuburan dengan air biasa dilakukan oleh para pelayat saat setelah menguburkan jenazah. Tak jarang, terkadang air yang digunakan dicampur dengan berbagai bunga sehingga beraroma wangi. Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seseorang berziarah di waktu-waktu tertentu. Kebiasaan ini bukan tanpa alasan, karena hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Hatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Disunahkan menyiram kuburan dengan air, karena Rasulullah SAW sendiri melakukannya kepada kuburan putranya, Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan penghargaan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Kitab Mughni Al-Muhtaj Juz 2, halaman 55. Anjuran menyiram kuburan dengan air saat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Disunahkan untuk menyiram kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. Kitab Nihayatuz Zain. Dari kedua penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hikmah dari menyiram air ke kuburan sesaat setelah penguburan berlangsung atau saat melakukan ziarah kubur adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat air suci yang disiramkan. Adapun penyiraman air yang dilakukan Nabi terhadap kuburan putranya termaktub dalam sebuah hadis. Dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu, dari ayahnya, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW menaburi mayat dengan debu sebanyak 3 kali, dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air serta memasang batu di atasnya. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, Bilal bin Rabah yang merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi juga melakukan hal yang sama terhadap kuburan Nabi, sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selain itu, tradisi lain yang berkembang adalah meletakkan karangan bunga yang biasanya diletakkan di atas pusara ketika seseorang melakukan ziarah atau sesaat setelah penguburan selesai. Kegiatan ini sebetulnya dilakukan dalam rangka ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Makkah dan Madinah, lalu Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya lagi disiksa karena mengadu domba. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama 2 pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Al-Bukhari 1361. Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anah Al-Talibin. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat meringankan beban si mayat karena berkahnya bacaan tasbih dan bunga yang bertaburan. Hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan kita, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. Demikianlah penjelasan mengenai apa sebetulnya hukum dari menyiram air di kuburan sesaat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah dan apa hikmah di balik itu. Ternyata hukum melakukan hal ini adalah sunnah.
Selain itu, adapun hikmah dari amalia ini adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat air suci yang disiramkan. Adapun 5 hikmah ziarah kubur dalam Islam yang wajib diketahui. Ziarah kubur sudah menjadi tradisi bagi umat Islam di Indonesia jelang memasuki bulan Ramadan atau saat Idul Fitri. Ziarah kubur ternyata tidak sebatas mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi ada hikmah di baliknya. Lantas apa saja hikmah ziarah kubur dalam ajaran Islam? Berikut penjelasan dan dalilnya. Dilansir Detik Hikmah, firman Arifandi Al-CMA dalam Aziarah Kubur dalam Islam menyebutkan dalil terkait ziarah kubur dalam hadis dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin berziarah, maka lakukanlah dan janganlah kalian mengatakan hujran, ucapan-ucapan batil." Hadis riwayat Muslim. Berikut 5 hikmah ziarah kubur dalam ajaran Islam. 1. Mengingatkan akan kematian dan kehidupan di akhirat. Melakukan ziarah kubur akan mengingatkan manusia akan adanya hari kematian dan kehidupan selanjutnya di akhirat. Dengan mengingat kematian dan kehidupan di akhirat dapat mendorong manusia untuk semakin rajin dalam beribadah, berbuat kebaikan dan beramal soleh. Abdurrahman Misno dalam buku Mari Ziarah Kubur menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan ziarah kubur ke makam ibunya yang ada di Madinah. Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan bahwa berziarah kubur dapat mengingatkan manusia dengan akhirat. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi makam ibunya, maka berziarahlah, karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan dengan akhirat." Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, pengampunan dosa. Hikmah lain dari ziarah kubur adalah diampuni dosanya, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir li Tabrani, juz 19. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan ia tercatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya." Hadis riwayat Abu Hurairah. Ketiga, memohonkan ampunan bagi mayat. Hikmah selanjutnya adalah dapat memohonkan ampunan bagi orang yang telah meninggal dunia dan melapangkan kuburnya. Sebab doa-doa yang dipanjatkan dapat dirasakan oleh orang yang telah meninggal. Perkara ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW pada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dalami, yang artinya, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang memohon pertolongan. Ia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan terpercayanya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih disukainya daripada dunia dan seisinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati, ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Keempat, menyadarkan manusia sebagai makhluk yang lemah. Dikutip dari buku fikih Madrasah Sanawiyah yang ditulis oleh Mahnunah Al-Nizulfah, MPDI, dan Cynthia Tulusyawati, berziarah kubur dapat memberikan kesadaran bagi manusia bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Sekuat-kuatnya ataupun sebesar-besarnya kekuatan manusia, ia tetap sangat lemah di hadapan Allah karena hakikatnya manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 28, yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. 5. Menghindarkan diri dari cinta dunia yang berlebihan. Hikmah dari berziarah kubur selanjutnya adalah menghindarkan manusia dari cinta dunia yang berlebihan. Hakikat kehidupan di dunia hanyalah bersifat sementara. Melakukan ziarah kubur akan menjadikan manusia sadar akan kemewahan dunia yang akan hilang pada masanya. Sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi hanyalah kehidupan di akhirat. Kenikmatan yang dirasakan manusia di dunia pasti akan ditanyai di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat At-Takasur ayat 8 yang artinya, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Quran Surat At-Takasur ayat 8. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.